Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang juga untuk Pak James. Ini saya Claudio Ernesto dari Informatika Angkatan 22 ingin mendemonstrasikan proyek untuk UAS-nya, yakni tentang implementasi HTTPS, WebSocket, dan juga API. Nah, untuk proyek yang akan saya pilih berikut adalah permainan catur, yang dimana ya ini permainan sederhana, cuman menggunakan beberapa implementasi seperti HTTPS dan juga WebSocket untuk real time implementation. Nah, ini codingannya, tapi sebelum kita masuk ke codingannya, kita mulai dulu membuat folder baru. Folder ya kita terserah sih mau namanya foldernya apa ya, mau apapun di sini karena saya memilih aplikasi catur, jadi saya namai foldernya CS app. Oke, kalau tadi kita sudah bikin file utama dan folder utamanya, kita jangan lupa untuk membuat file .txt yang berisi requirement. Di sini requirement yang diperlukan ini flash dan juga flash socket IO. Ini tuh untuk apa sih? Ini tuh untuk menyambungkan code Python kalian ke HTML atau dalam bahasa sederhananya ya. Jadi kalian bikin code Python, lalu kalian ingin menampilkan interface-nya menggunakan HTTPS, maka diperlukanlah flash socket IO. Ini kalian perlu install dulu. Cara menginstalnya kita menggunakan terminal seperti ini. Ntar nah, kita tinggal memasukkan perintah pip install trap r requirement.txt. Ini merupakan cara cepat ya teman-teman. Jadi dibandingkan kalian install extension yang satu-satu, jadi mending kalian langsung bikinkan dalam satu folder yakni di requirement.txt. Lalu di sini kalian tinggal isikan saja apa yang diperlukan gitu. Jadi kalian tinggal install melalui foldernya. Nah, nanti kalau ini sudah terinstall, kalian bisa menampilkan user interface dari code kalian ini ke dalam HTTPS menggunakan index.html yang tadi ada di folder templates. Ini kalian install dulu, baru kita bisa mulai untuk membuat programnya. Nah, lanjut. Oke, jadi setelah kita bikin folder test underscore app, kita perlu memahami untuk struktur projectnya atau struktur file yang ada di dalam foldernya itu. Untuk yang pertama, kita buat dulu file Pythonnya, kita kasih nama app.python. Ya, ini kalian bisa menyesuaikan sendiri tergantung project kalian apa. Nah, lalu setelah app.python kita buat game.python-nya. Ini untuk project game-nya atau code game-nya. Oh, maaf. Nah, lalu ada index.html yang terletak di folder templates. Jadi di folder test app ini kita juga bikin subfolder lagi. Nah, untuk subfolder template ini itu berisi file HTML. Lalu ada subfolder lagi yakni static yang berisi CSS dan JavaScript seperti ini. Nah, setelah kita membuat folder, kita bisa mulai untuk membuat code-nya. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk ke bagian programnya. Untuk app.py-nya kita importkan dulu semua dari ekstensi yang sudah kita download, yakni from flags, import flags, require, bla bla bla. Lalu juga kita from game, import game instance. Ini nanti itu kalian dapatkan jika kalian sudah membuat program game.py-nya. Nah, lalu kita buat programnya seperti ini. App root dev index return render template index.html. Ini itu tadi fungsinya untuk memanggil file index.html-nya. Jadi
interface kalian tuh akan tampilkan sesuai dengan indeks HTML-nya. Nah, ini nanti kita bahas, tapi kita lanjut dulu ke app.py-nya. Lalu kita berikutnya ke get game status. Ini tuh untuk mengembalikan status permainan saat ini. Jadi permainannya tuh sedang berjalan atau sedang tidak dijalankan. Lalu juga make move. Ini tuh untuk menerima langkah pemain, memvalidasi dan juga mengirimkan langkah melalui WebSocketnya. Lalu juga ada restart game. Ini tuh untuk mengulangi permainan, ya definisi restart ya seperti pada umumnya lah ya. Lalu juga handle connect, ini tuh untuk mengirimkan pesan ketika klien terhubung ke WebSocket. Jadi nanti pada codingan app.py-nya ini ketika dijalankan, dia akan menerima pesan bahwa kliennya berhasil terkoneksi melalui CMD yang tadi kita tunjukkan lah. Nah, lalu ada handle disconnect, ini ya sama, jadi dia untuk memberitahu bahwa kliennya disconnected atau tidak ada klien yang terhubung. Dan juga yang terakhir not found, ini untuk penanganan error gitu. Jadi ketika terjadi error, program tidak dapat dijalankan atau HTML-nya masih terdapat kesalahan, maka tampilan HTTPS-nya akan menampilkan error not found dengan port 404. Oke, kita berlanjut ke game.py-nya. Oke, jadi untuk code game.py-nya kita bikin dulu kelasnya dulu. Di sini saya bikin kelas chess game, lalu dev init ini untuk menginisialisasi papan catur dan giliran pemainnya. Ini kan self turn white karena di mana-mana dalam permainan catur bagian yang putih itu selalu yang pertama untuk maju atau untuk bergerak. Lalu kita buat code untuk papan caturnya RN. Ini mungkin kalau kalian tidak mengerti, R itu untuk rook atau benteng, N ini tuh untuk apa ya, saya juga agak lupa untuk bagian yang di sampingnya benteng ini. B ini kayak Q ini queen, K ini king, lalu yang P ini pion, pioneer. Ini untuk ya logik papan caturnya, benteng, ratu, raja, ya dan lain-lain itulah ya. Lalu get status ini untuk mengembalikan status papan caturnya. Terus juga ada make move, ini untuk menggerakkan bidak catur jika langkah valid. Nah, misal kayak pion kan hanya maju ke depan ya, jadi ya dia hanya bisa bergerak maju ke depan. Terus juga convert position, ini itu untuk mengubah posisi papan catur dari notasi catur ke index array. Lalu juga ada is valid move, ini untuk memeriksa apakah langkah valid, langkah bidak caturnya ini valid apa enggaknya. Terus juga is valid pawn move, untuk memeriksa apakah langkah bidak pion valid. Jadi pion yang ya apa ya sebutnya tuh, kalau untuk yang kecil-kecil di depan itu tuh. Terus juga ada switch turn. Nah, ini untuk berganti giliran. Jadi yang pertama kan putih. Kalau putih sudah bergerak maju, maka gilirannya hitam. Nah, ini untuk bagian game.py-nya seperti ini. Ya cukup sederhana. Sekarang kita bisa lanjut untuk yang code berikut. Nah, kita beralih ke index.html-nya. Jadi index.html ini apa sih gunanya, apa sih fungsinya? Jadi dia ini menyediakan user interface untuk permainan catur, termasuk papan caturnya dan juga tombol untuk restart game ya. Jadi ini tuh ya kayak user interface-nya, UI-nya lah. Jadi papan caturnya itu akan ditampilkan melalui index.html dengan implementasi HTTPS. Jadi kita nanti akan menjalankannya di web browser seperti ini. Terus ya kalau kalian mungkin melihat di sini ya kayak ada URL for static bla 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 bla, ini tuh untuk digunakan menyertakan file CSS dan JavaScript-nya yang nanti
akan kita ya buat di folder static ini, style CSS dan juga main.javascript-nya. Oke, kita bisa lanjut lagi.